Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabar Anda semua pagi ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, baik, Bu. Baik, Bu. Walaupun kita belajar di bulan puasa, semoga belajarnya tetap semangat ya. Dan semoga puasanya lancar. Ya, Bu, saya lancar. Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Baiklah, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Nur Hidayah. Hadir, Bu. Rogi Aufi. Rogi katanya tadi izin sebentar, Bu. Oke. Ridho Ayudi. Hadir, Bu. Asyifa Rahmani. Hadir, Bu. Dinda Aulia. Hadir, Bu. Fatima Zahra. Hadir, Bu. Hafiz Alamin. Hadir, Bu. Kemal Reftadiska. Hadir, Bu. Lenggo Geni. Ada yang tahu Lenggo Geni kemana? Enggak, Bu. Lenggo ini nggak ada ngasih kabar, Bu. Lisa Rahmanita. Hadir, Bu. Muhammad Ilham Chandra. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Muhammad Syahroni. Ada yang tahu Muhammad Syahroni kemana? Enggak, Bu. Dari pertemuan kemarin juga nggak datang, Bu. Sama guru lain juga nggak ada. Dia itikaf di masjid, Bu. Baiklah. Bahan ajarnya sudah Ibu share di grup WA ya. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang HTML. Pengenalan HTML dasar. PPT Ibu sudah kelihatan kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Mel, Bu. Yang pertama yaitu HTML. HTML kepanjangannya yaitu Hypertext Markup Language. HTML itu adalah sebuah bahasa yang menggunakan markup atau penanda untuk membuat halaman web. Penanda atau markup ini disebut dengan tag. HTML berperan untuk menentukan struktur konten dan tampilan dari sebuah web. Dalam membuat halaman web, HTML tidak sendirian. Ada bahasa lain lagi yang menjadi pelengkapnya, yakni CSS dan JavaScript. CSS adalah bahasa khusus yang digunakan untuk memperindah tampilan web. Sedangkan JavaScript bertugas untuk membuat halaman web menjadi hidup. Karena dengan JavaScript kita dapat menentukan fungsi-fungsi maupun efek yang akan diterapkan di website. Selanjutnya, di HTML bisa diilustrasikan seperti gambar yang ada di PPT. Yang pertama itu HTML
HTML itu adalah HTML itu seperti kerangka tubuh manusia. Kalau diibaratkan, HTML itu seperti batu bata untuk membangun rumah. Batu bata ini dapat disusun hingga menjadi fondasi dasar. Begitu juga dengan website. Yang kedua, CSS. Kalau CSS itu sama seperti style pilihan kita. Kita mau style kita seperti apa, mau bajunya warna abu-abu, warna hitam, warna merah, dan lain-lain. Begitu juga dengan halaman website, kita mau style kita seperti apa, mau style website kita warna merah, warna abu-abu, dan seterusnya. Tergantung kebutuhan website dan keinginan kita. Yang ketiga ada JavaScript. JavaScript itu yang memicu untuk bergerak. Misalnya kita mau berjalan, di sini tugasnya JavaScript. Begitu juga dengan halaman website. Misalnya pada halaman website kita ingin bergerak dengan animasi, maka kita bisa memanfaatkan JavaScript. Jika ketiga ini dipadukan, maka halaman website kita akan interaktif dan terlihat lebih indah. Selanjutnya, adapun peralatan yang harus dipersiapkan adalah yang pertama yaitu text editor untuk menulis HTML. Text editor ini digunakan untuk menulis kode-kode HTML. Seperti Notepad++, Sublime Text, dan lain-lain. Yang kedua yaitu web browser untuk membuka HTML. Web browser bisa digunakan yang terbaru seperti Firefox atau Google Chrome. Selanjutnya yaitu macam-macam tag HTML beserta fungsinya. Tag HTML berguna untuk tag HTML itu untuk dokumen, tag head untuk header, tag title untuk judul dokumen, tag body untuk isi dokumen, tag H1 untuk judul paragraf, dan yang lainnya bisa Ananda lihat di PPT. Halaman website itu terdiri dari head atau kepala, di mana head itu terdiri dari title atau judul websitenya. Selanjutnya, body yang biasanya berisi teks, tabel, audio, dan lain-lain. Di tag H1 untuk judul paragraf, umumnya pembuatan judul memiliki 6 tingkatan, yaitu dari H1 sampai H6. Di mana semakin besar nilai heading, maka akan semakin kecil ukuran tulisan judul tersebut. Selanjutnya, struktur dasar HTML. Setiap halaman HTML setidaknya memiliki struktur dasar yang terdiri dari tag DTD atau doctype. Doctype ini singkatan dari dokumen type declaration yang berfungsi untuk memberitahu kepada web browser bahwa dokumen yang akan diproses adalah HTML. Selanjutnya ada tag HTML, tag head, dan tag body. Inilah merupakan struktur paling dasar dari HTML. Walaupun HTML tidak hanya berisi struktur tersebut. Contoh struktur dasar HTML-nya bisa dilihat di PPT.
Selanjutnya nama file untuk HTML. Yang pertama, Ibu. bisa Ibu minta tolong ke Lisa Rahmanita untuk membacakannya. Ih, Bu, saya mau izin ke toilet, Bu. Baiklah. Yang pertama, bisa Ibu minta tolong ke Syifa Rahmani. Membaca nama file .html, Bu. Iya, yang nomor satunya aja. 1. Ekstensi file HTML. Setiap file HTML harus berekstensi .html, .html untuk XHTML dan .htm saja. Jika tidak menggunakan ekstensi ini, maka ia tidak akan bisa dibaca oleh web browser. Baiklah, yang kedua untuk nama khusus untuk homepage bisa dibacakan oleh Dinda Aulia. Bisa, Bu? Yang nomor 2 aja ya. Ya, Bu. Nomor 2, nama khusus atau homepage. Jika ingin membuat halaman untuk homepage, maka sebaiknya gunakan nama index.html. Karena ia akan otomatis dibuka saat website dikunjungi. Dah, Bu. Baiklah, untuk yang ketiga, hindari penggunaan spasi. Nama file HTML biasanya akan tercantum pada URL, maka sebaiknya hindari menggunakan spasi pada nama file. Nama file HTML agar URL yang dibentuk lebih bagus. Spasi pada URL biasanya akan otomatis diubah menjadi %20. Sampai di sini apa ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Yang lain apa ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Sepertinya tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan melakukan kuis di Kahoot. Untuk anak-anak semuanya bisa membuka web browsernya membuka Kahoot-nya di web browser. Ini game pin-nya ya. Pin ini dimasukinnya kemana, Bu? Untuk di telepon, Bu. Apa? Pin ini nomornya dimasukin kemana, Bu? Ke HP, Bu? Dibuka Kahoot-nya di web browsernya, kahoot.it. Terus, Bu? Nanti ada game pin-nya, dimasukin game pin-nya. Kok bahasa Inggris, Bu? Saya nggak bisa bahasa Inggris, Bu. Nggak bisa bahasa Inggris. Memangnya pelajaran bahasa Inggris waktu SD Dinda kemana? Saya pesantren, Bu. Dia AFK, Bu. Saya waktu itu nggak ngambil bahasa Inggris, Bu. Kebetulan saya ambil bahasa Rusia, Bu. Oh. Tapi yang lainnya di sini pakai bahasa Inggris. Terus saya nggak boleh masuk kelas ini, Bu? Berarti masih belum masuk, Dinda? Udah, Bu. Ya. Kemal siapa, Bu? Bu, Kemal siapa? Ilham Petualang nih.
Ro. Rock ini siapa? Rogi itu Bu, ROG Bu. Rogi, Bu, Iya, Rogi. Bu. Kurang paham Rogi, Bu, Bu, Oh, Rogi. ROG. karena pakai bahasa Inggris ya. Nah, iya, Bu. Ya Bu, dia hebat bahasa Inggris Bu, dapat 20. Ilham Pituailing, tapi bahasa Inggris. Ya, benar ya. Apa sudah masuk semuanya? Saya sudah Bu. Adik saya belum, Bu. Yang ada di Zoom. Oh iya, Bu. Udah, Bu. Sudah masuk ya. Kita start lagi. Waktu untuk menjawabnya cuma 20 detik ya. Masih ada yang salah satu. Kita next ya. Rogi. Masih ada yang salah 2 orang. Salah. Masih ada yang salah 3 orang. Masih ada yang salah 3 orang. Ini soal terakhir ya. Masih ada yang salah 2 orang. Kita lihat siapa yang mendapati peringkat 3. Peringkat 3 Hafiz. Peringkat 2 Rogi. Dan yang pertama Syifa Rahmani. Baiklah. Kuis kita cuma sampai di sini ya, anak-anak. Boleh tambah, Bu? Minggu depan kita kuis lagi ya. Nanti susah materinya, Bu. Enggak susah kok. Sama kayak gini juga materinya. Kesimpulannya, keberadaan internet atau lebih dikenal dengan istilah dunia maya pada saat sekarang ini merupakan bukan hal yang asing lagi bagi setiap orang, melainkan telah dikenal oleh seluruh orang hampir di seluruh penjuru dunia. Para programmer saling berusaha membuat sesuatu yang lebih baru lagi, yang tentunya lebih update, dengan merancang program-program yang lebih canggih, salah satunya dengan menggunakan pemrograman HTML.
Tentunya sebelum kita melangkah lebih maju lagi dalam pembuatan website dalam menggunakan pemrograman tersebut, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu HTML, bagian-bagian utama dari HTML, struktur-struktur HTML, macam-macamnya, dan seluruh layout web dalam pemrograman HTML. Baiklah, sekian pelajaran kita hari ini. Apa ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, semoga kita bertemu lagi minggu depan, ya. Jangan lupa pelajarannya diulang kembali rumah, karena akar dari pendidikan memang pahit, tapi buahnya manis. Semoga Ananda semua dapat merasakan manisnya masa depan melalui gigih belajar, kerja keras, dan doa yang ikhlas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sesi non formalnya, apa ada yang ingin memberi kritik dan saran? Kepada Kemal, apa ada kritik dan saran untuk penampilan saya? Ada. Secara keseluruhan sudah bagus, cuma ada tadi beberapa orang yang tadi sengaja atau tidak mematikan kameranya itu, tapi Hani acuh tak acuh saja. Terus interaksi dengan siswanya sedikit kurang, sedikit lah pokoknya. Udah itu aja. Ya, terima kasih. Baiklah, kepada Dinda Aulia. Penampilan Hani udah bagus. Saran mungkin Hani bisa lebih tegas lagi. Soalnya tadi itu Hani terlalu lembut. Terus mungkin juga ada beberapa dari siswanya yang mengantuk seperti Rogi. Seperti Rogi itu Hani tidak ngeh mungkin atau gimana. Terus sama yang mematikan kamera. Lalu interaksinya juga harus lebih di wowin. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih. Untuk Ridho Wahyudi, apa ada kritik dan sarannya? Penampilan Hani sudah bagus, cuman seperti yang lain hampir sama. Untuk soalnya kayak tadi tuh soalnya cuman masih level mengingat, tidak ada soal menganalisisnya. Itu aja kurangnya Hani. Baiklah, kepada Muhammad Ilham Chandra. Ilham, Allah lu. Ilham sudah wisuda, Bu. Wisuda, Ya, Bu. Bu. Nggak ada ibu lah itu. Baiklah, menurut saya penampilan Hani sudah baik dan bagus. Tetapi aku tadi kamera ya. Kamera karena saya mematikan kameranya. Gitu, Bu. Kayak gituan. Terima kasih untuk Ilham Chandra. Kepada Hafiz Alamin. Untuk keseluruhan penampilan Hani sudah bagus, dan sama dengan yang lain tadi. Tentang masalah kamera, Hani acuh tadi. Ada beberapa teman yang untuk matikan kamera. Nah, itu aja. Ya, terima kasih kepada Rogi Aufi. Ya, baiklah. Ya. Sama dengan teman yang lainnya, yaitu tentang kamera. Itu saja. Baiklah, kepada Lisa Rahmanita.
Penampilan Hani udah bagus, tapi tadi tuh tidak menegur murid yang mematikan kamera sama kurangnya interaksi kepada murid. Oke, terima kasih. Kepada Nur Hidayah. Penampilan Hani udah bagus, cuman terkait dengan siswa-siswa yang mematikan kameranya, Hani tidak negur, terus interaksi dengan siswa-siswanya Hani agak kurang, gitu aja. Terima kasih. Pada Fatimah Zahra. Baiklah, menurut saya penampilan Hani secara keseluruhan sudah bagus, dari materinya pun sudah bagus. Akan tetapi mungkin pembawaan Hani sebagai seorang guru masih terlalu lembut. Sebaiknya kita sebagai guru ada lembut tapi ada juga tegasnya. Lalu dari segi dari segi kuis juga kurang hot soalnya, dan untuk menegur siswa mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Oke. Terakhir untuk Ashifa Rahmani. Baiklah, untuk penampilan Hani udah bagus dari segi materi, interaksi dengan siswa. Cuman karena kurang menegur karena ada yang matikan kamera dan dalam mengajar Hani ini kurang tegas. Itu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk teman-teman atas kritik dan sarannya. Mungkin menjadi pelajaran untuk Hani untuk tampil berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.